Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali dalam majelis taklim rutin kita. Mudah-mudahan ini semuanya dan segala usaha-usaha kita dalam menambah pengetahuan kita, mencari ilmu dengan niat kita untuk mengamalkannya, semoga ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan keberkahan daripada majlis ini Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kita semuanya kesehatan, dipanjangkan umur kita, dan kita disampaikan pada bulan Ramadan yang mulia, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang banyak di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah, sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Yang menjadi bagian daripada umatnya baginda Nabi itu adalah sesuatu yang patut dan wajib untuk kita syukuri, perkara yang agung, perkara yang besar, yang menjadi keselamatan, jaminan keselamatan bagi kita semuanya, hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hari ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrur, atau lebih dikenal dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, taklif yakni yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahidi, seorang imam yang luas ilmunya, seorang mujtahid, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 607 Hijriah. Pagi hari ini kita sampai pada Babu ma yaqulu idza istas'aba alaihi amrun. Jadi hari ini kita membaca bab tentang ma yaqulu, apa saja, yakni perkara apa saja, yaqulu yang dia ucapkan, yakni apa saja yang diucapkan berupa ucapan, yakni doa, idza istas'aba alaihi amrun, ketika menghadapi perkara yang sulit. Jadi sangat banyak sekali hadirin sekalian, Rasulullah ini mengajarkan doa-doa, mengajarkan zikir-zikir ketika kita menghadapi perkara yang sulit. Nah, Nabi ini, ucapan Rasulullah ini bukan ucapan berdasarkan kehendak sendiri. Al-Quran menegaskan bagaimana sifat daripada ucapan Nabi itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah ia yantiqu, ia berkata, yakni baginda Nabi SAW, 'anil hawa, berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Jadi Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan adapun apa saja yang diucapkan Rasulullah itu adalah sesuatu yang diwahyukan. Maknanya ucapan Rasulullah itu merupakan wahyu berdasarkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah ini banyak mengajarkan kepada kita semuanya akan perkara doa-doa ketika menghadapi masa sulit, ini adalah isyarat bagi kita semuanya bahwasanya tiap-tiap orang itu akan menemui kesulitan itu. Karena memang hidup di dunia ini adalah hidup, tujuannya adalah untuk ibadah. Sedangkan ibadah itu ada banyak jenisnya. Ada ibadah yang sifatnya itu melaksanakan perintah Allah berupa perintah-perintah yang diperintahkan, dan ada juga ibadah itu berupa kesabaran
ketika diberi ujian. Jadi semua yang dilalui manusia di dunia ini itu semua ibadah. Ketika ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal-amal yang dikerjakan seperti sholat yang baru saja alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah, ini kita dalam bentuk ibadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, ada juga ibadah itu berupa perkara yang menyulitkan, yakni ketika kita dihadapkan dengan perkara yang sulit apapun itu, dalam bidang apapun itu, maka ketika kita bersabar dan ketika kita menjalani perkara-perkara yang sulit itu dengan ikhlas, kemudian kita yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Allah, maka itu pun sama bahwasanya kita dalam keadaan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kehidupan manusia itu, mulai daripada ia bangun pagi sampai ia tidur kembali, semua itu adalah ibadah apabila ia tidak melaksanakan perkara-perkara yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi wa ma khalaqtu, ma di sini menafikan segala sesuatu. Maknanya Allah menghapuskan seluruh tujuan-tujuan penciptaan makhluk selain daripada ibadah. Maknanya Allah ciptakan manusia itu tujuannya tidak ada yang lain, tidak disisahkan sedikit tujuan penciptaan makhluk kecuali dalam seluruh umurnya adalah ibadah. Maka kita harus memahami bahwasanya ibadah itu tidak hanya sifatnya ibadah yang mahdhah, yang sifatnya ritual yang sudah biasa kita laksanakan berupa sholat 5 waktu, puasa, zakat dan lain sebagainya itu, karena itu sifatnya perkara yang tidak selamanya, artinya tidak sepanjang waktu. Kalaulah sholat ini adalah suatu ibadah yang agung, tapi berapa lama kita sholat? Paling lama 5 menit kita sholat kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah mungkin lebih. Artinya kita dalam keadaan beribadah yang berupa sholat itu dalam waktu yang sangatlah singkat. Jadi kalau 5 kali kita sehari semalam sholat, katakanlah satu sholat itu 5 menit, maka kita menghabiskan waktu hanya 25 menit untuk ibadah. Apakah hanya itu saja ibadah? Sedangkan kita dikasih waktu 24 jam. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu namanya saja sudah puasa Ramadan, maknanya dia puasa hanya di bulan Ramadan saja. Adapun puasa di waktu yang lain tidak wajib, meskipun orang itu baik atau sunnah ketika ia banyak berpuasa, tapi yang diwajibkan hanya Ramadan. Nah, apakah waktu yang 11 bulan selain bulan Ramadan itu semuanya bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Dari sini kita wajib memahami bahwasanya seluruh kehidupan kita itu wajib bernilai ibadah. Maknanya kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada nilai ibadah di dalamnya, hatta hanya niat, meskipun ibadah itu hanya sebatas niat. Jadi hadir kita di majelis ini, kita itikaf, itu ibadah itu. Keluar kita dari rumah, ibadah itu. Kita kemudian berkunjung ke rumah saudara kita, itu semua ibadah. Kemudian kita menegur saudara kita, ketemu di tengah jalan, kita ucapkan salam, itu ibadah. Orang berkeluarga, ibadah. Orang mendidik anaknya, ibadah. Orang membayar SPP anaknya yang sedang sekolah, ibadah. Seluruh perkara itu ibadah yang akan ia saksikan ganjaran pahalanya di hari akhir nanti apabila ia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupannya itu. Jadi ini ya luasnya ibadah itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlena dan jangan sampai kita beranggapan bahwa ibadah itu hanya sempit sebatas sholat, puasa, zakat. Itu semua adalah ibadah. Maka berhati-hatilah agar ibadah itu tidak sirna pahalanya. Nah, karena betapa pentingnya
dan pastinya orang akan menghadapi ujian-ujian, maka Rasulullah banyak mengajarkan doa-doa itu. Dibuatkan oleh Imam Nawawi dalam babu ma yaqulu idza stas'aba alaihi amrun, yakni bab apa yang diucapkan seseorang ketika menghadapi perkara yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami riwayatkan di dalam kitabnya Imam Ibn Sunni, an Anasin radhiyallahu anhu, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda ketika menghadapi kesulitan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sabdanya itu yakni berupa doa yang bersumber daripada sahabat beliau, sahabat Rasulullah, yakni Anas. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma, duhai Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, selain perkara yang engkau jadikan mudah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menegaskan tidak ada kemudahan selain daripada perkara-perkara yang Allah telah menjadikan perkara itu mudah. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, yang kasih kita kesulitan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan kemudahan dalam semua perkara, siapa yang memberi mudah itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah menghadapi suatu kesulitan yang sulit lalu Allah mudahkan jalan keluarnya, maka ketahuilah itu yang memudahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita ini bisa menghadapi cobaan-cobaan yang berat itu, kita harus mengetahui ini dan meyakini bahwasanya ketika aku diberi kemudahan, aku ini bersyukur. Dan ketika aku diberikan kesulitan, pada saat itu ia mesti langsung berpikir bahwasanya yang memberinya kemudahan pada hari-hari yang lalu itu zat yang sama dengan yang memberinya kesulitan hari ini. Artinya ketika ia menerima, ketika diberikan Allah kemudahan, mestinya orang beriman juga menerima ketika dia diberikan ujian. Allah mampu memberikan kemudahan karena tidak ada kemudahan kecuali yang Allah mudahkan. Dan Allah pun bisa menjadikan perkara yang sulit itu menjadi mudah andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi jangan berputus asa, setiap menghadapi kesulitan yang memberinya itu Allah, yakni Allah juga yang memberinya kemudahan ketika ia dalam keadaan lapang dan susahnya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. La sahla, Allahumma la sahla, ya Allah tiada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, selain perkara yang engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkau dapat menjadikan al-hazna, ya, tanah yang sulit ditempuh. Idza syi'ta sahla, apabila engkau berkehendak maka menjadi mudah. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, al-haznu bi fathil ha al-muhmalati wa iskaniz zai. Aku berkata, kata Imam Nawawi, al-haznu, makna al-haznu di dalam doa ini ada al-haznu, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi lafaz kata al-haznu itu bi fathil ha, dengan ha yang fathah,
al-muhmalah, ya ha yang tidak ada titiknya. Kalau ha ada titiknya itu apa? Kho, ya. Wa iskaniz zai, dan disukunkan huruf zainya, wa huwa ghalizul ardi wa khashinuha, yakni maksudnya adalah tanah yang keras lagi kasar dan sulit untuk ditempuh. Jadi Allah bisa menjadikan tanah yang keras dan sulit untuk ditempuh menjadi yang sebaliknya, menjadi tanah yang mudah untuk ditempuh. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja segera menjadikan kesulitan itu menjadi mudah apabila Allah berkehendak. Maka agar segala kesulitan itu menjadi mudah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang susah, tanah yang keras, sulit untuk ditempuh, kemudian terjal menjadi datar, maka kita mengucapkan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi ya Allah, tiada kemudahan kecuali perkara yang Engkau jadikan mudah. Engkau dapat menjadikan tanah yang sulit dan keras menjadi tanah yang rata lagi mudah. Maknanya itu, kalau ada tanah yang terjal, tebing-tebing tinggi, pada saat itu sulit orang untuk melaluinya. Barangkali kalau mau ditanami, itu perkara yang sulit untuk ditumbuhi tanaman. Barangkali kalau itu dilalui, maka susahnya karena terjalnya, kemudian tebing-tebing berbatu dan sebagainya. Jika Allah berkehendak, pada saat itu juga tempat itu menjadi rata. Begitu jugalah dengan kesulitan yang kita hadapi, andai Allah sudah berkehendak untuk memudahkan, sesulit apapun akan Allah jadikan perkara yang mudah, laksana orang yang berjalan di atas tanah yang datar. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat doa ini, doa-doa yang diajarkan Rasulullah ini dahsyat